Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, salam jumpa kembali. Yesus menunjuk, inilah saudara-saudaraku dan inilah ibuku. Matius bab 12 ayat 46 sampai dengan 50. Alangkah bahagianya setiap orang jika mengalami bahwa dia ditunjuk oleh orang yang memiliki kuasa atau pengaruh. Kita sering menggunakan kata ditunjuk untuk menggantikan kata diangkat. Misalnya, diangkat menjadi pimpinan atau ditugaskan menjadi ketua dari sebuah kegiatan atau organisasi. Di dalam kata ditunjuk terkandung makna bahwa orang yang ditunjuk memiliki kemampuan lebih, dipercaya, dan dapat memenuhi target tertentu. Pengalaman menunjukkan bahwa setiap orang yang ditunjuk pasti bahagia. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus menunjuk ke arah para muridnya dan bersabda, "Inilah saudaraku, inilah ibuku." Siapakah para muridnya itu? Apakah mereka sudah sempurna menjadi murid Yesus yang setia dan taat melaksanakan kehendaknya? Mengapa Yesus menunjuk mereka? Bapak Ibu, inilah rahasianya. Allah selalu memilih manusia menurut pengertiannya sendiri, tidak menurut pengertian akal budi manusia. Allah memilih bangsa Israel menjadi umatnya dan mengikat perjanjian dengan mereka. Meskipun bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan tidak setia, Allah tetap dengan berbagai macam cara mencintai dan menyelamatkan mereka. Allah tetap setia meskipun mereka berbalik melawan Allah. Yesus adalah anak Allah yang datang membawa keselamatan kepada bangsa Israel. Yesus memilih para muridnya untuk mewartakan keselamatan. Yesus memilih para muridnya juga tidak menurut pengertian akal budi dan pertimbangan manusiawi. Kita tahu bahwa para murid yang disebutkan oleh penginjil hari ini, selain para rasulnya, juga adalah banyak orang yang datang mendengarkannya. Mereka bukanlah orang-orang yang sempurna dan yang sudah sungguh-sungguh memenuhi tuntutan menjadi murid Yesus. Mereka adalah orang-orang biasa yang sederhana, tetapi memiliki kehendak yang baik untuk mengikuti Yesus. Jadi, Yesus menunjuk ke arah para murid sesungguhnya bukan karena para murid itu hebat, tetapi Yesus menunjuk karena Yesus memilih mereka untuk menjadi saudara-saudaranya. Mereka dipilih untuk menjadi keluarga Allah. Yesus memilih mereka tidak didasarkan atas hubungan kekeluargaan, tetapi didasarkan pada keberpihakan Allah dan karena sifat dasar Allah yang mengangkat semua manusia menjadi anak-anaknya. Injil hari ini harus menjadi warta yang membahagiakan kita semua. Kita disadarkan bahwa kita semua ditunjuk oleh Yesus menjadi saudara-saudaranya dan ibunya. Pertama-tama bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Allah memang telah memilih kita. Allah telah berbelas kasih kepada kita. Allah telah menyelamatkan kita. Allah telah menunjukkan kepada kita bahwa Allah lebih dahulu mencintai kita.
bahwa kita kemudian menjadi murid yang setia melaksanakan kehendak-Nya, itu adalah tujuannya mengapa Allah mencintai kita. Setiap manusia yang dicintai oleh Allah akan merasakan seperti Petrus yang menjawab pertanyaan Yesus. Petrus, apakah engkau mencintai aku lebih dari mereka ini? Kita hendaknya menjawab seperti Petrus juga. Ya Tuhan, engkau tahu aku mencintai engkau. Jawaban itu akan kita jawab berkali-kali seperti Petrus yang menjawab pertanyaan Yesus. Jawaban yang berkali-kali inilah hendaknya kita lakukan sebagai wujud pembaharuan diri kita yang dilakukan tidak hanya sekali, tetapi secara terus-menerus. Kita adalah manusia yang lemah. Dan oleh kelemahan kita itu Tuhan bertanya berkali-kali, apakah kita mencintai Dia? Dan kita perlu tetap menjawab, ya Tuhan, aku mencintai Engkau. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, jika hal ini kita lakukan, maka dunia adalah tempat di mana semua orang yang dicintai oleh Allah hidup dan mengusahakan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bumi akhirnya menjadi tempat yang istimewa, tempat semua orang boleh merasakan kebahagiaan. Manusia di muka bumi ini akan hidup tanpa sekat dan perbedaan nilai yang dijunjung. Hidup bersama menjadi pujian kemuliaan Allah. Sebab semua orang diikat dalam ikatan keluarga Allah. Karena itu kita belajar dari Yesus yang menunjuk para murid-Nya sebagai saudara-saudara dan ibunya. Kita belajar untuk menunjuk bahwa sesama kita adalah saudara-saudara kita dan ibu kita. Tuhan telah mencintai kita dan juga mencintai mereka. Mencintai sesama itulah kehendak Tuhan. Yesus mencintai manusia dengan taat kepada kehendak Bapa-Nya, setia sampai kepada kematiannya di salib. Setiap orang yang melaksanakan kehendak-Nya, dia telah mendengarkan dan dia telah dipilih dan ditunjuk oleh Tuhan. Tuhan memberkati.